Ya, teman-teman, hari ini tanggal 23 di malam hari. Mohon maaf apabila agak telat ya untuk update-annya. Karena tadi kasihkan ngebahas emiten-emiten yang tukar pikiran ya. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah berkomentar. Baik komentar dalam masukan ataupun komentar-komentar yang lainnya. Dan terima kasih ya kepada yang udah subscribe juga, terima kasih. Terus ada beberapa emiten yang di kolom komentar yang mungkin akan kita bahas hari ini ya. Malam ini kita bahas, dan mohon maaf apabila telat untuk uploadnya ya. Tapi mungkin ini bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli. Dan apabila ada teman-teman yang ada yang memberikan masukan ya silahkan di kolom komentar, itu akan lebih baik. Nanti mungkin dibacakan di ketika melihat videonya, mungkin nanti dibacakan. Dan untuk teman-teman yang pingin contohnya 11-nya emiten ini, menit ke-20-nya emiten ini, mungkin nanti ya mungkin agak sedikit agak santai, saya mungkin akan memberikan semacam menit-menitan lah buat beberapa emiten gitu. Untuk sekarang mungkin belum bisa dulu ya. Mohon maaf banget itu, mohon maaf ya, belum bisa seperti itu. Tapi kalau kalian udah lihat videonya sebetulnya gitu ya, yang kalian lihat videonya udah, kalau saya komentar di situ. Ada teman kita tuh yang sangat kreatif ya. Ketika dia sudah menonton videonya, kadang-kadang sama dia itu suka dikasih apa namanya menitan-menitan seperti itu. Nah, itu saya berterima kasih tuh teman-teman ya. Udah lebih baik teman-teman yang apa namanya yang sudah menonton lah menit kesekian emitennya ini gitu. Itu akan lebih baik ya, biar terjadi interaksi di antara teman-teman. Oke teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin nanti untuk Asli, Sola, GRPH, ISEA, Labs sama Sola nanti ada tersendiri, karena emiten-emiten tersebut yang kalian sebutkan itu, yang teman-teman sebutkan itu, ada bagian namanya bagian penelitian saham yang dibawa ke 50, saham IPO yang dibawa ke 50, terus ada saham IPO dibawa ke harga mendekati harga IPO-nya ya, kan ada harga apa namanya, ada harga listing, ada harga IPO ya. Jadi harga IPO-nya ada yang mendekati, ada yang sudah melewati gitu ya. Nanti mungkin ada bagiannya lah untuk saham-saham yang tadi saya sebutkan itu. Nah, untuk sementara ini saham-saham yang udah sering kita bahas ya. Pertama ada saham CPRO ya. Dan setiap istilahnya setiap komentar yang udah saya kasih tanda lope-lope berarti udah saya balas ya. Baik, yang pertama IHSG dulu ya. Ngebahas IHSG dulu deh, santai ya, karena udah libur ini ya. Kita lihat untuk IHSG kita hari ini, suka lupa kadang-kadang teman-teman tuh ya. Hari ini sedikit masuknya cuma 223 miliar ya. Ini juga tidak mau menembus candle merah yang kemarinnya ya. Padahal ini kalau diturun lagi ke bawah lagi lebih keren lagi, seperti ini nih, harusnya seperti ini nih, biar menyentuh nanti ATH lagi. Ini kalau begini ya kecenderungan dia sideways di atas aja ini mah nantinya ya, sideways di atas, nanti turun lagi ya, sideways lagi, turun lagi, sideways lagi. Ya mungkin lagi nunggu sesuatu kali ya. Atau mungkin karena hari Jumat mereka juga lagi pada ngopi-ngopi, akhirnya lupa dia meninggalkan kewajiban. Oke lah teman-teman, nanti kita bahas lah ya IHSG ya kalau lagi santai. Balik yang pertama ada CPRO. CPRO, bagaimana perkembangan dari CPRO? Kita mulai dari Bandar Lok. Bandar Lokal cenderung turun teman-teman ya. Ini sementara ini beberapa hari ini turun CPRO ya. Terus si asing juga turun nih, tanggal 19 Agustus turun ya. Jadi kemarin itu saya bilang ya, kalau asing mau jualan dengan sangat mudahnya dia keluar ya. Benar ya, kalau asing itu gampang banget dia keluar. Tapi di sini tenang aja teman-teman. Saya lihat deh ada bukan emiten. Ada broker, dia bukan dari bagian bandar, bukan dari bagian foreign, tapi dia cenderung ngambil dia. Walaupun dari bandar lokal dia sudah jualannya beberapa hari dari tanggal 16. Tapi sebenarnya bandarnya belum habis semua jualan, belum habis semuanya ya. Dia masih ada lah di dalam gitu ya. Kita akan lihat foreign siapa yang ngambil hari ini, mungkin sebagai penggantinya. Pagi ini tidak ada teman-teman untuk foreign. Kemarin juga tanggal 22 nggak ada, tanggal 21 cuma ada 1000 si ZP ya sama si AO. Ya kalau si ZP, andaikan dia istilahnya ngambil terus ya, andaikan di sini antara tanggal 20 ya,
kuatnya tanggal 22, coba lihat. Andai kan dari tanggal 20 dia ngambil terus ya, kemungkinan ini akan lebih baik lagi ya kalau si AO atau si JP, terutama si JP yang yang ambil mungkin akan lebih baik lagi ya. Ya walaupun sedikit ya tetap aja poren, yang namanya poren tetap aja poren. Dia sebagai jaminan bahwa si emiten ini ada penghuninya poren gitu aja ya. Mereka tidak akan lama-lama, makanya kalau dia lama suka, apalagi yang pengambilan banyak ya di atas 5% ya mungkin nanti akan ditulis di profilnya gitu. Makanya cenderung kalau poren itu walaupun ngambil besar dia cenderung dibagi-bagi gitu ya dengan beberapa broker, jadi dia tidak tercatat di profil gitu kan. Beda kalau yang pingin pingin niat investasi dengan jumlah besar ya pasti dia ngambil aja untuk biar nanti dituliskan di profil gitu ya. Untuk poren siapa ya, untuk bandar lokal siapa yang jualan, kita lihat dari yang paling besar di sini aja ya, 16 Agustus coba. Dari 16 Agustus siapa yang jualannya domestik, si AZ, si ZP ya, ZP artinya ZP poren masuk, ZP lokal keluar ya. Masih sedikit 74.000, ini cuma 187.000, cuma di sini doang ya kita hitungnya ya. Cuman si CC, si DH, si EP sama si OD ngambil, YJ nih udah ngambil lagi teman-teman. YJ ngambil, CP ngambil, si spesialis bawahan nih ngambil ya sama si DH. Jadi cenderung ini sebenarnya mau pengalihan aja, kepemilikan mungkin ya, kepemilikan. Nah, saya mendeteksi ada si YU teman-teman. Si YU udah masuk 12.000. Ya kalau si YU saya pikir sih dia bagus ya. Si kakak juga udah masuk walaupun sedikit. Kita runtut deh dari tanggal 22 ya. Si YU masih 12.000, cenderung si CC, si YU masih 19.000, YU 21.000 teman-teman ya. Lihat sampai tanggal 19 YU hilang. YU 19.000 masih 16. YU masih ada enggak? Berarti YU akumulasi dari mulai tanggal 19 aja ya. Ya cenderung kalau sebelum itu mereka dia ngambil pasti ngebuang gitu aja ya. Jadi di sini ada si YJ, ada si YU, ada si CP nih teman-teman. Ya mudah-mudahan sih ini terus akumulasi ya. Soalnya masih di harga gocap ini kan. Kemarin seperti angkat ya ke 51 ya. 2 hari ini tanggal berapa nih? 16 ketika si poren keluar ya. Ya kalau poren mau keluar gampang-gampang aja. Cuman ini si bandar lokal cenderung dia mau jualan gitu ya. Kita tunggu aja lah teman-teman, ini si CPRO gini teman, kalau jualan artinya kan si bandar lokal punya duit ya, dari hasil penjualannya punya duit, dengan mengurangi sahamnya, kepemilikannya, berarti kan dia ditukar dengan uang ya. Nah dia masih punya barang tapi gitu kan, di sini kan ngambil dari area sini ya, dia ngambil dari area sini nih, artinya dia masih punya barang sebenarnya ya. Oke lah, barangnya setengahnya contohnya gitu ya, setengahnya duit, setengahnya barang. Kalau pemikiran positif ya, bukan positif bahwa mereka itu kayak tidak sediakan dana, makanya dia harus jualan gitu. Bagaimana dia mau memakap harga kalau dia tidak punya dana gitu. Kemungkinan si dana yang hasil penjualannya itu mungkin nanti dipakai untuk nahan sebelah kirinya di bitnya. Nanti yang sisa barangnya mungkin buat average-nya gitu kan. Jadi ketika dia memaaf harga gitu kan, jadi average-nya masih di bawah, kemungkinan seperti itu ya. Kita kabar positif seperti itu aja gitu kan. Cuman kalau dia masih jualan, biarin aja jualan, mungkin dia memang lagi butuh duit aja. Karena sebenarnya kadang-kadang sebuah emiten ya, dia kadang-kadang kita tidak ada angin, tidak ada hujan gitu kan, tiba-tiba up aja sampai kemarinnya sampai ke 54 gitu ya. Di sini frekuensi analyzer menunjukkan sih ada situ, ada apa namanya, ada yang masuk cuma sedikit-sedikit ya, tidak begitu besar. Nanti pungutan dari smart money-nya sudah mulai bagus dan ada yang titiknya ada yang tinggi-tinggi, mungkin tidak lama lagi dari situ, mungkin bisa nunggu seminggu 2 minggu gitu, mungkin bisa di up ya. Karena saya pikir sih kalau ke arah sini dia udah ninggalin jejak ya, ke arah 55 itu dia udah ninggalin jejak ke arah sini, artinya dia mau ke sini ya. Cuman agak sulit mungkin nanti untuk nge-up ke 51. Untuk diam di 51 agak sulit karena ini cenderung berdasarkan candle ya, dia cenderung rata, artinya susah ditembus. Ini juga sama di 52 juga susah ditembus. Andai kan dia jebolnya harus dari bawah, biasanya dilangsungin gitu seperti ini, candle ini nih. Langsung ke 53. Mungkin ini akan mempermudah nanti ke arah 55-nya.
Kalau secara apa namanya candle sih dia meninggalkan di sini teman-teman, lihat nih. Dia harus ke sini nih. Dia harus ke sini karena dia sudah meninggalkan jejak di area sini ya. Jadi cenderung teman-teman sabar aja untuk di CPRO ya, sabar aja ini. Ini emiten emang besar ya. Katalis besar, sama kadang-kadang si Foreign juga suka di sini main di sini. Soalnya ini bid dan opernya tebal dia. Coba lihat deh. Bid dan opernya tebal ini. Ya, harusnya tebal. Tuh kan tebal kan 170, artinya si Foreign juga sebenarnya tertarik sebenarnya kalau yang tertarik seperti ini. Kenapa? Karena dia enak ngelemparnya 10.000, 20.000, 200.000, 100.000 itu masih bisa ada yang nahan gitu. Nanti kalau kesininya gitu ya, kesininya di bidnya ada tahanan ataupun yang makannya enak, dia kan enak makan ngebuangnya bread aja. Dia aja kesini nih ngebuang aja sangat gampang sekali kan kemarin aja. Dia akumulasi pas ngebuang langsung sekali ngebuang aja bread itu sekali buang ya. Sekali buang tapi ada yang nerima gitu, artinya gampang gitu ya. Baik, selanjutnya teman-teman ada emiten apa nih? Cegas. Citra Nusantara Gemilang. Cegas kita lihat dari bandar lokal teman-teman. Bandar lokal lihat dari sini dia udah ada pengambilan ya dari tanggal 15 Maret. Dia cenderung ngambil, ingat ya. Dia ada pembuangan cuman cenderungnya ngambil. Sampai dia batas per tanggal 14 Juni dia ngambil. Ada pembuangan dia ngambil lagi, cuman di sini disinyalir dia sepertinya nahan nih ya. Jadi di sini bid di opernya ditahan sebentar untuk tidak ke atas dulu ya. Soalnya di sini kelihatan dia landai. Jadi tidak ngebuang bread gitu ya, tapi dia landai. Cenderung biasanya kalau yang landai gini cenderung dia menahan untuk tidak kemana-mana dulu gitu ya. Terus dari Foreign sudah mulai dari sebenarnya kecil-kecilnya udah dari area sini ya, kecil-kecilnya nih. Semenjak pembagian dividen berapa perak? 1,25 ya perak. Tapi yang besarnya itu area sini teman-teman dia ngambil. Oke lah area sini nih. Area sini dia ngambil 19 Juni dia ngambil, tidak cenderung buangan. Terus ngambil lagi, ada pembuangan agak besar. Nah terakhir dia ngambil ya teman-teman ya, dia ngambil untuk cegas itu ngambil. Jadi artinya ini teman-teman sempat ke FCA ya dari 85 tapi di FCA kan ya. Ini sempat disuspend kan. Artinya ada bandarnya ini teman-teman. Kalau pernah kena suspend artinya ini ada bandarnya ya. Targetnya tenang aja teman-teman, ini ada si kepala merah si Girapah udah ke area sini ya. Nah kita tulis deh ya, pasti ke area sini nih target tanggal 23/08/2024. Ya kemungkinan akan ke arah sini ya teman-teman ya, kemungkinan. Karena lihat dari bandar lokal itu keren banget ya. Kita lihat dulu deh untuk hari ini. Dividend overnya masih cenderung normal, artinya dia tidak akan melakukan apa-apa kalau cenderung normal, kecuali kalau dia tahanannya tebal ya. Maksudnya dari 3.000 ke 5.000 ke 6.000, tapi dia rata antara 5 tiknya rata biasanya. Kita di sini lihat ada tanggal 19 ini mah. Per hari ini aja ya. Ada si PD XCXL, teman-teman kita udah pernah masuk ya. Untuk all-nya kita domestikan, coba lihat ya teman-teman kita pada masuk. Yang buang YP, CP, Becky sama kakak sama MG ngebuang teman-teman. Mungkin dia nahan ya, atau enggak jualan bisa jadi. Ini banyak candle bullish ya. Harusnya candle bullish ini dia memarkup harga, cuman ini karena kebanyakan keseringan ya akhirnya masih sedikit-sedikit doang dia ngebuangnya ya. Dari frekuensi analyzer udah bagus banget. Ketika frekuensi analyzer tinggi maka terjadilah markup harga ya. Ini juga cenderung belum ada yang tinggi, artinya dia belum memaksimalkan pembeliannya ya dari smart money-nya. Ada kan dia ada yang tinggi ya segini aja gitu tingginya gitu ya. Dua candle tinggi atau 3 kali candle tinggi itu memungkinkan dia akan di up ke atas ya. Targetnya di 167 gitu ya, karena dia udah ngasih tanda paling tingginya. Selanjutnya mungkin akan ke arah 188 dan 333 siapa ini di sini? Oh gap ya. Oh harga IPO. Ini termasuk harga IPO yang belum up loh teman-teman ya. Ini belum up loh ini. Ini walaupun dia di up segini teman-teman dari harga IPO ya. Berapa persen? Emang 100% gitu. Cuman dia meninggalkan di sini teman-teman ya. Dia meninggalkan gap di sini di 700.
Apakah bisa ke sana? Bisa jadi ke sana gitu. Cuman ya saya pikir sih kalau ke arah 167 masih bisa ya. Atau enggak ke arah 189 ya, mungkin masih bisa ya. Kita dekatkan lagi. Kita lihat deh dari area sini pengambilan di bandar lokal siapa ya? 04 Maret. Dari bulan Maret tanggal 4. Kita domestikan, ada CPYJ, ini bagus nih teman-teman. Berarti benar si CP nahan ya. Cenderung dia nahan gak mau ke atas ya. BQ tinggal sedikit, yang paling banyak CP, YJ sama si KI sama si CC. Mungkin ini ya 3 broker ini nah aja lah nih. CP, YJ, KI yang menjadi dia market makernya di emiten ini ya. Coba kita lihat foreign dari tanggal 26 Juni. 26 Juni. Siapa yang ngambil? Oh, CC bagus teman-teman, cuma tinggal sedikit barangnya ya. Nggak apa-apa, tinggal sedikit juga, yang penting CC yang mimpin. Karena kalau CC yang mimpin cenderung suka jualan di atas ya. Ya mudah-mudahan bisa ke arah sini teman-teman ya. 167 ya, mudah-mudahan, atau enggak ke arah sinilah gitu ya. Ini udah kasih tanda ya. Nanti mungkin kalau target yang sudah tercapai, maka kita akan tulis di sini target berikutnya ya. Untuk penurunannya kemana? Penurunannya mungkin hati-hati aja area sini, karena ini area gap ya. Lupa saya suka keenakan ngebahas ke atasnya, ternyata penurunannya ke arah sini ya. Ya mungkin ke arah sini ya, karena di sini ada gap yang sudah tertutup sih, cuman dia tertutupnya sama gap bullish, candle bullish gitu. Artinya nih candle bullish juga akan ke sini lagi gitu kan. Baik, selanjutnya ada MPPA. Tadi punya teman-teman banyak yang naik ya, cuman katanya kepada kempes lagi ya. MPPA udah bagus teman-teman, foreign udah ngambil ya, walaupun istilahnya siapa walaupun si bandar lokal dia turun ya, cuman si broker foreign dia ngambil ya 20.000 bulat ya, sama si AK mungkin si AK ya bagian inilah, bagian penggembira lah gitu ya. Cuman yang ngambil bulat si ZP. Coba kita gross kan sih, coba gross ya, ngambil bulat artinya dia mau nahan, mau gitu, artinya dia mau lah. Dari candle juga bagus, dia ada penurunan langsung di up dari 51 nya ya ke 52 sampai ke 53 nya, bagus banget ini. Targetnya ke sini sebenarnya udah terlewati, cuman belum diam, artinya belum terlewati. Dia agak susah nanti di area 55 nya ya, untuk naikin ke angka 55 agak susah, dan dia betul ke bawahin dulu ya, biar dia enak ngambilnya bread gitu ya. Ya target selanjutnya mungkin targetnya ya di sini ya, ke 58 aja dulu teman-teman. Nanti kalau udah istilahnya ke 58 nya udah terpenuhi, baru bisa ke area selanjutnya ya. Ini udah bagus sebenarnya teman-teman, kalau yang nyangkut di area sini udah kejemput lah gitu. Malahan saya melihat ada ke area 64 nih, tertingginya ada di harga 69 teman-teman ya. Keren banget nih kalau 69 ya. Teman-teman bisa pada kejemput semuanya lah, mudah-mudahan ya. Smart money sangat bagus ketika smart money masuk, ternyata dia ada perlawanan ya ketika smart money masuk. Makanya ini mudah-mudahan smart money masih ada barangnya, dia bisa memaaf harga karena si ZP udah mulai masuk ya. ZP bagus teman-teman ya. Di sini juga tanggal 20 sekarang itu ada si YU, walaupun di sini terlihat bandarnya jualan, kemungkinan ada si CP atau enggak si AK, tapi si YU udah masuk. YU itu adalah salah satu broker yang suka dipakai sama bandar. MG juga sama, ZP lokal juga udah ngambil. Tapi YU sama MG udah masuk, kemungkinan mereka akan scalping. BQ juga udah ada. MG sama BQ suka kerjasama. Mudah-mudahan di emiten ini dia melakukan kolaborasi yang baik untuk mengambil barang-barang CP ya. Cuman ini emang si bandar lokal aja, biarin aja bandar lokal jualan, mungkin akan digantikan dengan market maker antar emiten ya. Nah sebenarnya yang paling banyak duit itu selain bandar itu ada gitu tuh, ada semacam market maker, cuman dia bagian bukan dari bandar, bukan dari foreign, tapi dia cenderung suka ngambil emiten-emiten yang ini mau kita kerjain nih gitu kan, atau enggak biasanya sektor apa nih yang harus kita kerjain, maka dia akan masuk ke situ untuk memaaf harga gitu. Biasanya dia memakai broker itu BB, YU ya, dia suka pakai broker itu tuh ya. Ya, MPPA cenderung masih santai ya. Insya Allah lah ke 58 target terpenuhi ya. Jadi target tanggal 23 itu bukan berarti target
tanggal 23 tercapai, tapi ditulis tanggal 23 gitu ya. Oke, selanjutnya ada emiten PSAB. PSAB. Ada apa dengan PSAB? Teman-teman pada sehat ya. PSAB ini ada pembuangan teman-teman ya, dari bandar lokal ataupun dari poren. Lihat jelas di sini ya, bandar poren jualan ya, lokal juga jualan teman-teman. Hati-hati aja. Tapi di sini ada 2 hari ini ada pemungutan balik, juga ada pemungutan balik ya. Cuma pemungutan baliknya sedikit sih, mudah-mudahan sih walaupun sedikit dia bisa ngambil lagi ya. Dia cenderung rata, tapi di sini sebenarnya ada kepala merah nih. Harga wajarnya 316 atau 36. Sedikit lagi ya. Tapi kalau di kedasan PBP ya masih harusnya diturunin ya. Mungkin ini hati-hati aja, ini masih mau, andai kan MA10-nya memotong MA20, hati-hati dead cross ya. Cuman secara MA200 dia masih dalam posisi uptrend. Jadi kalau diturunin, lihatin aja apakah si bandar lokal sama si poren dia ngambil secara masif lagi atau enggak. Ini sini udah ngambil lagi ya, si poren ataupun si ini poren ngambil ya. Kita lihat bandar lokal dulu deh 2 hari ini ya. Ada si IF yang ngambil banyak ya, 61.000 sama si PC. Kita lihat tanggal 22-nya. Masih si PC sama si IF, yang mudah-mudahan si PC sama si IF ini adalah bisa memakap harga lagi ya. Mungkin targetnya ke 253 untuk menyamai nanti mungkin ke 300-an ya, ke area sini teman, ke harga berapa ini, 294 ya, mudah-mudahan bisa ke 294 nya. Di situ ada mungkin ada si kepala merah ya. Ya ini masih uptrend teman-teman, ikutin aja ketika dia dead cross. Juga perhatikan aja nanti si bandar lokalnya, terutama PC IF apakah masih akumulasi atau tidak ya. Kalau akumulasi ya udah ikutin aja lah gitu ya, karena itu mungkin akan menjadi uptrend ya. Di sini ada si AK untuk porennya 2 hari ini mengambilnya juga banyak, sama si CC, kedua si BK. Jadi ya sini yang penggembira sekarang si CC sama si BK, yang jadi peran utama si AK. Si AK suka bagus teman-teman ya. Semenjak dia jualan ya, sekarang udah jualan, udah banyak duit ya, ngambil mungkin kalau ngambil lagi ya silahkan gitu kan, diberikan kesempatan. Oke teman-teman, udah bagus banget di sini. Cuma ada sedikit doang di sini. Jadi kalau dia ke area turun ke sini nggak jadi masalah ya. Aman-aman aja ya, kecuali kalau dia dead cross, dia tidak ada pengambilan, nah itu yang menjadi bahaya ya. Kalau ini cenderung sih mau ke atas, mungkin mau ke menuju pernya gitu kan, ke harga wajar per gitu kan. Cuman kalau teman-teman yang baru ikut, tolong yang pemula ya, tolong jangan masuk ke emiten ini ya, tolong jangan masuk. Kalau mau masuk nanti tunggu di bawah aja ya, karena cenderungan dia juga membentuk semacam bukit dan gunung ya. Ya, ada bukit dan gunungnya ya. Dia juga pernah di bawah juga, pernah di atas juga ya. Ya artinya kalau kalian mau istilahnya mau ngambil ya, kecenderungan nanti aja nunggu sampai dia di bawah gitu kan. Coba lihat bid dan opernya, standar sih bid. Bid dan opernya keren juga nih. Ini sangat disukai sama poren nih kalau yang begini mah ya. Yang poren suka sama yang begini ya. Biasanya poren suka sama yang begitu, suka dia. Udah membentuk bukit gunung, dan ini bukit, nah ini membentuk gunung. Andaikan dia turun lagi mungkin akan membuat bukit atau gunung selanjutnya gitu. Kalau dia downtrend terus ya hati-hati dia melewati MA200 gitu aja. Cuma daripada dari isiannya nih, si poren udah ngambil, si bandar lokal juga udah ngambil. Secara teori sih harusnya di up lagi gitu ya, secara teori ya. Ya mungkin itu yang saya targetkan di sini, karena ada si kepala merah. Biasanya kalau lagi uptrend ya, si kepala merah biasanya ketembus akan menuju uptrend selanjutnya ya, biasanya. Kecuali kalau udah tutup seperti ini di atasnya nih. Ya ini bulat, kendal bulat seperti ini nih. Kendal bulat, kendal kembar yang atapnya sama. Nah, suka agak susah tertembus. Makanya ini kalau mau ketembus ini kan harus ke bawahin dulu, baru ke atasin gitu ya. Kalau dia masih belum ketembus juga harus ke bawahin lagi, biasa seperti itu. Belum ketembus juga berarti dia downtrend gitu. Baik, terus ada emiten DFAM. DFAM sempat tinggi, coba lihat sekarang deh. DFAM kempes, katanya kempes lagi. Belum lihat tadi saya ada keperluan tadi ya, keluar dulu jadi belum saya lihat. Oh iya, kempes lagi. Aduh, udah cuan-cuan kempes ya teman-teman. Saya sempat lihat tadi pas diamnya itu ya. Saya bilang nyampe target nih.
udahlah nyampe targetnya, teman-teman mungkin udah pada kejemput gitu kan. Ternyata mungkin nggak pada keluar kali ya. Keluar enggak? Harusnya keluar dengan cuan itu. Kan ada yang sampai ke 57 ya. 57 saya bilang kan kurangin aja sampai ke 56, harusnya udah cuan sampai 62 teman-teman, sampai hampir mau arah berapa tik, 5 tik lagi mau arah ini. Masa nggak cuan juga sih? Ya. Apa pada beli di atas tadi? Ya, teman-teman. Ya udahlah, nggak jadi masalah ya. Kita ukur lagi aja. Ya, kita ukur lagi. Kalau menurut saya sih ini karena dia udah pakai shadow, saya tetap berkeyakinan ini belum mencapai target ya. Saya yakinkan kembali satu kali lagi, ini belum mencapai target. Bila mana dia mencapai target adalah ketika dia diam. Ingat ya, ketika diam dia di sini. Artinya ini ada kesempatan diangkat lagi ya. Dia juga meninggalkan di 51-nya, artinya dia mau ngambil barang lagi, walaupun bandar lokal dia sama foreign jualan. Suka saya bilang, ketika foreign masuk dan mau keluar itu sangat mudah. Makanya saya bilang kalau emiten 50 ada foreignnya, saya bilang itu jaminan bahwa si foreign juga masih menaruh kepercayaan. Tapi kalau dia mau udah keluar gitu kan, artinya sangat mudah sekali dia mau keluar. Makanya kita akan tunggu lagi. Berarti ini dari nol lagi nih teman-teman ya. Karena kan dia volumenya gede banget, jangan-jangan coba lihat deh ya teman-teman, udah pada ngambil lagi ya. Harganya di 56 lagi, per 56 nih. XC ngambil ya, XL EP GR gitu ya. CC pada ngambil ya, biarin aja lah. AG AJ SG MG pada keluar ya, mereka sebagai bandar lokal keluar ya. Mungkin ini adalah hari dimana bandar lokal dan foreign keluar. Tinggal sekarang bagaimana si bandar lokal mau pungut balik lagi sebenarnya ya. Dia juga buangan cuma sedikit kok. Dan YP udah masuk ya 100 slot ya, lumayan ya. YP foreign udah masuk 100 slot. Kita domestiknya siapa tuh ada emiten yang ada si kakak teman-teman, ada si kakak udah masuk ya. Mudah-mudahan si kakak inilah nanti yang menjadi motor penggeraknya ya. Cuman di si MG ya cuan, biarin aja mereka cuan ya, karena mereka juga butuh duit gitu ya. Kan mereka kalau butuh duit kan artinya mau ngambil barang gitu kan, positive thinking seperti itu aja. Dan saya meyakini ini belum tertembus di angka 58-nya, dia harus diam di situ baru namanya tertembus. Kalau ini belum tertembus, jadi mungkin teman-teman masih ada harapan. Tinggal kita nunggu besok apakah ada pungutan dari bandar lokal ataupun tidak, atau dari foreign. Kalau foreign ngambil lagi berarti si DFAM ini memang mau dimainin gitu ya, mau dimainin sama market maker ya gitu ya. Di sini juga kan pairnya juga negatif gitu ya. Sebenarnya kalau si DFAM ini mau meningkatkan produksinya ya sebenarnya sih nantinya masuknya ke fundamental gitu aja gitu kan. Cuman karena ini emang si DFAM ini udah ngasih tanda mau ke sini, dan ini harus diam ya, jangan nggak sampai sama shadow seperti ini ya. Saya tadi udah gembira aja, wah sampai nyampe target, malahan lebih nih saya bilang. Ternyata dikempasin lagi ya. Dan ternyata si bandar lokal sama si foreign jualan, dibiarin aja jualan. Suatu saat dia juga ketika foreign ngambil lagi gitu, ataupun si bandar lokal ngambil lagi, itu akan menjadi kesempatan karena si kakak udah mulai masuk ya, ya. Mudah-mudahan si MG lah sama mungkin si MG sama si LG lah gitu masuk ya. Tapi YP Foreign udah mulai masuk teman-teman ya. YP Foreign juga suka baik performanya, tinggal kita lihatin aja. Oke teman-teman, ini juga harganya 51, artinya masih banyak duit kan, bener nggak? Ada yang dia mau culas ya mungkin di 50 kan, coba karena dia pingin barang lagi, akhirnya ada yang mau nampung di harga 50, tapi 50 kiri, nyender kiri, artinya benar gitu si market maker yang lain masih mau nerima gitu kan. Mungkin buat average harga dia biar bisa diangkat ya. Mudah-mudahan itu teman-teman ya, karena 58-nya belum tertembus secara pas dengan bodinya. Baik, ada Inet. Sebentar ya, Inet. Inet bagaimana Inet? Inet ini targetnya di tanggal 19 belum tercapai ya. Ini teman-teman, kalau ketika saya bilang itu ada
candle seperti ini yang rata seperti ini nih di angka berapa nih? 13 sama 14 ya kan, rata nih antara yang candle hijau sama merahnya. Ini yang suka saya bilang itu agak sulit tertembus ya. Tapi di sini ada kabar gembiranya, ada si candle kepala merah kecil, artinya ini mudah ketembus. Dia harus menurunkan dulu ke bawah. Dia udah ngasih tanda dia mau ke arah sini ya, akan mau naik ke arah sini. Jadi biarkan dulu, walaupun dia melewati MA10, biarkan dulu. Kalau dia menuju ke area 69, biarkan aja dulu ya. Karena kemungkinan dia mau ngasih ancang-ancang mau menembus ini agak susah nih. Ini harus banyak percobaan pertama nggak bisa kan, pakai gap up, ternyata nggak bisa gitu kan, malah diturunin. Malah kalau diturunin lagi lebih bawah lagi, satu tik lagi aja gitu ya. Dia mungkin ada kan ke atas untuk menembus ini ya, sesuai dengan targetnya ke arah sini ya. Dari bandar lokal terus akumulasi, tenang aja, bandar lokal akumulasi, foreign cenderung ngejual, berarti benar ini udah tukar-tukeran gitu ya, antara bukan tukeran, istilahnya apa ya? Mereka waktu awalnya itu nitipin gitu ke foreign. Nah sekarang mau lagi balik ya, sekarang si bandar lokal yang ngambil dari foreign. Dulu dia ngambil dari bandar lokal, sekarang ngambil dari foreign ya. Bagus lah gitu kan, ada istilahnya, ada mutualisme ya, saling menguntungkan ya. Nah, sangat jelas sekali sini foreign jualan ya, di sini bandar lokal beli ya. Jadi kemungkinan sih ini sekarang yang menguasain itu adalah bandar lokal ya. Nanti mungkin sebaliknya, ketika di atas dia udah punya duitnya juga udah ngambil nih 23 juta, artinya ya sip, kita mau mainan di sini nih. Artinya mereka udah punya duit, barang tinggal sedikit ya, kita mainin di sini kata dia. Oke, lanjutin. Nah mungkin seperti itu pembicaraan aja ya. Nah di sini terdeteksi waktu tanggal 23 dulu deh. Tanggal 23 ada si YB domestiknya, si DH. Ini broker keren semua bro. YB, DH, KK, Beki. Udah ini mah broker keren ya. Broker keren ya, emang cenderung untuk istilahnya emang broker bandar gitu ya. Nah BK masuk, ya mudah-mudahan si BK sih semenjak dia jualan ya, mungkin si BK masuk lagi 3,6 ribu, ya mudah-mudahan 3,6 ribu nah awalan yang baik ya. Ya kalau istilahnya ada awalan, berarti kan akhirnya kan dia udah kejualan, akhirnya dia ngambil lagi. Mudah-mudahan dengan pengambilan ini bisa di up ya, karena sangat sulit sekali menembus gap ini, harus diturunin ke bawah dulu baru bablas gitu ya. Karena dia sudah ngasih tahu dengan kandasi kepala merah mau ke arah sini. Targetnya nggak usah jauh-jauh ya, 93 aja. Jadi yang di bawah 93 tolong kurangin average-nya mungkin ke 90 atau nggak ke 89 ya, biar nanti pas dijemput cuan. Kita harus positif dan positif thinking lah ya. Jadi dia si BK udah ngambil lagi ya dari 9, cuman ini sayang banget kalau ada ikan yang ngambil si Cece lagi aja. Saya udah sangat bergembira sekali kalau Cece yang ngambil ya. YB terus ngambil ya, YB kakak udah ngambil ya. Jadi santai aja ya di inet ini ya, cenderung dia kalau sideways di area sini biarin aja ya, karena untuk menembus di 75 nya sangat sulit. Jadi harus ada ada siap-siap dari bawah gitu, ada awang, istilahnya apa ya, semacam ancang-ancang lah gitu ya. Ada selis teman-teman, selis. Kita lihat selis ada apa selis? Selis udah bagus teman-teman. Nih karena si kepala merahnya udah ketembus, tinggal targetnya di sini belum. Gapnya ada yang dia ketembus gap dulu, mungkin akan diam di gap dulu karena di sini ada si kembar nih. Kembar merah ini agak sulit ketembus, cuman dia kalau ke area 60-nya bisa ya, mungkin ke arah 69-nya agak sulit. Memang benar harus dari bawah gitu ya. Kalau ke arah 60 mah targetnya bisa ketembus ya. Terus ke target ke tanggal 22-nya juga ke arah 74 bisa lah ya. Soalnya ini si Foreign juga udah ngambil si Foreign juga udah ngambil. Kita lihat si Foreign siapa yang ngambil. Tanggal 23-nya. Foreign ZP bagus. Nah, ini juga dari sini kan Foreign udah ngambil ya teman-teman. Sekarang ngambil lagi ya si ZP ngambil, apalagi si ZP yang ngambil, artinya si selis ini emang mau dimainin ya, mudah-mudahan bisa ke arah target saya di sini ya. Kalau dia udah menembus ini, kita cari target yang lain ya. Jadi kalau teman-teman yang selis nyangkut di area sini ya, mungkin bisa kejemput. Tapi kalau yang di atas 75,
Kalau sudah ketembus lagi nanti kita akan bicarakan lagi ya. Mungkin nanti teman-teman tinggal istilahnya komentar lagi ya. Karena saya tidak bisa mengawasi semuanya teman-teman gitu kan. Apalagi yang naiknya cuma 5 atau 6% gitu. Kadang-kadang ada yang kelihatan, ada yang enggak. Tapi kalau naiknya yang 22% yang mungkin udah saya bahas, mungkin akan saya lihat terus gitu ya perkembangannya. Harap maklum, kita kan manusia banyak kekurangan ya. Kita lihat untuk bandar lokal baru ngambil lagi tanggal 2 hari ini ya, 21. Ada siapa? Ada Becky teman-teman, Becky DR, ZP lokal ya, ZP lokal juga udah ngambil, AZ juga MG juga udah ngambil. Ya mudah-mudahan dengan broker-broker inilah nanti si emiten ini bisa di-up ya untuk menuju target awalnya. Andaikan dia tembus area 60-an udah bagus ya, bisa menuju ke target di 74. Kalaupun ada istilahnya goyang-goyangan dikit, turun naik dikit, itu wajar karena sebuah emiten itu kalau badak harus begitu. Jangan naik terus gitu ya, nggak ada seninya kalau nggak ada turun dikit mah ya. Baik, ada BPIC Bank Victoria Internasional. BPIC bagus teman-teman nih. Cuma saya mau ngasih tanda di sini aja teman-teman ya. Harga 50, dia pernah menyentuh 50, saya kasih tahu aja. Dia pernah menyentuh 50, kemungkinan akan ke sana, bisa ke sana karena sudah ditandai namanya skandal Simalakama. Bila ada skandal bullish dan skandal Simalakama biasanya dia akan ke sini. Tapi dalam jangka waktu mungkin 1 bulan, 2 bulan, bisa cepat, bisa lambat gitu teman-teman ya. Tapi suatu saat dia akan ke situ. Tapi biarin aja dia naik dulu, maksud saya seperti itu ya. Hati-hati juga di area 64-nya, di sini ada gapnya ya, ada gapnya. Terus teman-teman coba teman-teman lihat dari bandar lokal, dia dari mulai tanggal 13 dia udah jualan ya, udah ke bawah banget sampai belum habis, tinggal dikit lagi. Foreign juga sama, dia jualan, cuman foreign belum habis dia karena ngambilnya dari mulai bulan Maret tanggal 21 ya. Dia ada cenderung penjualan ya, ada penjualan, cuman foreign belum habis. Yang habis itu lokalnya habis. Mudah-mudahan si lokalnya nanti ngambil lagi. Soalnya kalau ngambil lumayan ya, tinggi juga dia ngambil ini. Mudah-mudahan nanti ada pungutan baik dari lokal. Ya, kalau foreign sih udah mulai mangut lagi walaupun sedikit ya. Kita lihat tanggal 23-nya. Kita lihat domestiknya yang keluar YP, GR, NIAR ya. MG udah masuk teman-teman ya, MG udah masuk, YU juga udah masuk ya. IF juga udah masuk ya, bagus juga nih IF sekarang, ternyata bagus IF ya. Untuk target teman-teman ini udah ketembus, ini juga udah ketembus. Nah ini semua teman-teman, karena yang seperti ini yang sulit agak ketembus, yang rata seperti ini teman-teman ya. Cuma dia meninggalkan gap ini, bersyukurlah ada gap di sini ya. Karena mungkin ini juga udah mulai uptrend teman-teman ya. Udah mulai uptrend, mudah-mudahan sih dengan ada si candle yang gap mudah-mudahan bisa ke atas ya. Karena udah ketembus semua si candle si kepala merahnya ya. Kita cari di sana dulu ya sebentar ya. Kita ke broker dulu, broker summary dulu sebentar ya. Untuk tanggal 22-nya kita lihat ada si SQ EF masih ada di dalam. Tanggal 21 SQ EF PD MG juga masih ada di dalam. PD ya, si AO masih ada di dalam teman-teman ya. Ya mudah-mudahan si AO ini menjadi penggerak juga sama si MG ya. Jadi mereka ini si AO sama si MG itu di luar daripada market maker yang bandar ini gitu ya. Ya, dengan adanya masuk si foreign juga udah bagus teman-teman, dan foreign juga belum keluar. Tenang aja kalau foreign belum keluar, artinya ini masih mau dinaikkan ya, mau masuk di after. Cuman hati-hati aja, dia sudah ada gapnya di area 64 sama di 50-nya udah pakai candle bullish seperti ini, kemudian si Malakama, mudah-mudahan si Malakamanya lama ya. Ini belum, ini bukan targetnya, kita lihat lagi. Mudah-mudahan ada teman-teman, mudah-mudahan ada. Ini agak sulit ditembus. Harganya berapa sih teman-teman? Di sini nih ada teman-teman satu. Nah, ini belum ketembus teman-teman ya, di area 93-nya belum ketembus. Ya, 93 sudah ketembus belum? Iya, mudah-mudahan bisa ke 93. Kita tulisin aja target di sini teman-teman ya.
target. Namanya juga target, kalau tercapai ya syukur alhamdulillah ya teman-teman ya. Kalau tidak ya kita cari solusi lain ya. Siapa tahu nanti mungkin si bandar lokalnya mau disesuaikan dulu gitu kan, bisa jadi seperti itu. Cuman dari saya ada si kepala merah di situ ya, mudah-mudahan bisa ketembus ke arah situ ya. Di sini sebenarnya tidak ada sama sekali teman-teman. Di sini lihat nih, cenderung dia benar-benar ini bukan ini bukan ini ya. Ini bukan. Ini juga bukan. Udah pada ketutup, cuma tinggal ini doang sama satu nih. Di atas juga tuh, di atas juga malahan dia sampai sini aja nggak malah rata nih teman-teman. Ini kanal yang sangat sulit ditembus ya. Cuma ini doang nih yang ngasih tanda ke arah 9. Ya mudah-mudahan bisa ke arah situ, menjadikan si kanal kamera itu nanti teman-teman bisa sampai belajar juga bahwa sangat-sangat apa istilahnya berguna lah si kanal kepala merah itu, sama mungkin sembari pembuktian juga bahwa ini ada skena si malakama ya. Dia bisa ke atas dulu baru ke bawahin. Terus ada koci teman-teman, ada si koci. Ada koci. Koci scalpingan bagus teman-teman, di scalpingan nih. Kalau nggak swing pendek bagus di sini nih. Karena dia banyak apa namanya kanal-kanal shadownya. Kalau orang lain tidak suka, kalau saya sebenarnya suka sama yang begini nih, ada kejutan. Masang set kejutan ngangkat itu kan, itu lebih enak lagi. Kalau ini sih teman-teman kalau mau katos juga nggak jadi masalah gitu kan. Kalau mau disimpan juga nggak jadi masalah. Kita lihat dulu bid dan opernya. Saya pengen tahu tipis atau enggak nih. Cenderung ompong. Ini ompong belum diisi teman-teman. Ini si market maker hanya mau nerima barang doang ya. Jadi ini masih area psikologis. Jadi si market maker pengen nerima barang aja dulu sementara ya. Dia hanya naikin hanya untuk mengambil barang aja, biasanya seperti itu, karena dia kayaknya sulit dilepas. Jadi dari teman-teman sulit dilepas, makanya dia udah ditahan aja sini. Andai kan dia udah rata, mulai kalau mau 3.000-an 3.000-an, 4.000-an 4.000-an, ini cenderung ompong-ompong ya. Cuma ditahan di 55 aja supaya nggak ke sana ya. Kalau dari bandar lokal dia cenderung ngejual, artinya cenderung nahan ya. Ini sebenarnya kan apa namanya, bid dan opernya kan tipis ya. Kalau ngejual juga harus pelan-pelan. Jadi intinya dimakan ini ya. Jadi si apa namanya, si barang bandar lokal dimakan gitu ya. Mungkin sama apa namanya, sama bukan dari kalangan market maker mereka, bukan dari bandar mereka. Jadi bagian dipedein teman-teman, 3 perak. Cuman hati-hati ke 50, bahkan kalau ke 50-an ini ke 50 kan gitu, ini akan lebih baik lagi teman-teman ya. Karena dia cenderung si kepala si apa namanya, si malakamanya ada gitu. Kalau ke 50 kan aja itu akan lebih baik lagi. Biar dia menutup PR-nya ya. Ini juga udah downtrend kalau mau ke arah 50 ya. Makanya kalau ke 50 biarin aja teman-teman ya. Frekuensi Anda juga udah bagus. Cuman ya si mungkin nih sengaja gitu ya, ini lagi turun aja, cuman turunnya juga nggak terlalu signifikan sih ya. Cenderung dia pelan-pelan nuruninnya, pelan-pelan banget ini. Udah bulan berapa dia nurunin? Dari bulan Mei, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Dia turunin terus sampai turun. Nah, kita lihat siapa yang ngambil ya. Kalau dari target saya ya ini masih kelihatan jelas teman-teman ya, di sini ya. Di 64 ya. Nah, YB udah masuk teman, tanggal berapa ini? Tanggal 23, tanggal 20. Kita ke tanggal 23-an dulu. Kita tanggal 20 si MG keluar, SKK keluar, artinya yang ngeluarin barang mereka nih pelan-pelan. Tapi ada yang nerima si YB ya. Si YB si Becky nerima. Ya kalau teman-teman kita ya biarin aja ya. YB 1,5. Kita hitung YB ya. YB 1,5 masih 1,5. YJ 536. YB 1,5 536. Enggak, baru ngambil sekali doang kali ya. Ya kayaknya si MG udah masuk lagi teman-teman nih. Sama si YJ juga baru ngambil. Jadi kecenderungan ini lagi dikumpulin sama si YJ sama si YB. Ini kalau si YJ sama si YB udah collab dan punya barang banyak, kemungkinan ini psikologi bisa di up lagi ya ke 64. Nah, dia udah ngasih target
tanda di sini ya. Kita tulis dulu targetnya deh. Ya, target tanggal 23 08 24. Nah, teman-teman untuk hati-hatinya kalau ke 50 biarin aja ke 50 ya. Teman-teman jangan khawatir ketika dia di 50. Tapi kalau kalian mau cut loss, ini kesempatan buat cut loss. Cuman untuk kalau dia ke 50 kan jangan khawatir ya. Karena apa? Karena dia udah ngasih tanda. Biasanya kalau udah ngasih tanda gini cepat di up lagi ya. Apalagi dia juga udah ngasih tanda di atas seperti ini. Artinya tinggal si bandar lokalnya nih mau ke bawahin dulu. Ntar mungut di bawah, ntar di 50 kirikan atau dia mau di up sekarang. Kalau di up sekarang kurang baik gitu karena dia akan meninggalkan PR ini. Ya, jadi saya bilang si malakama itu begitu. Ditinggalin punya PR gitu kan, dikebawahin lagi, mungutnya lama lagi. Seperti itu ya. Jadi tenang aja, si aja sama si AB udah masuk walaupun sedikit tapi dia udah masuk. Karena kan lot jam juga kecil kan, cuma 10, paling banyak kan berapa gitu kan, yang tahanan aja 10.000, tahanan aja 10.000 gitu kan. Mungkin ya kalau di opernya bisa 2.000, 1.000 kali, kalau ambil 1.000 ya masih wajar gitu ya. Ada ini bukan INPL kali ya, INPP kali, INPP kali dia mau. Pokoknya INPL nggak ada teman-teman tuh, INPL nggak ada. Mungkin INPP ya. Dia mau ngetik L jadi dia mau ngetik P jadi ke L ya. Coba aja nanti mungkin teman-teman yang punya emiten INPL sama Koci, terserah teman-teman. Wow, ini begini sih teman-teman harganya. Ya kalau sudah begini teman-teman ya, ini udah istilahnya teman-teman hindarin aja. Saran saya hindarin emiten INPP ya. Walaupun dia mau naik ke 1.000%, 2.000%, hindari karena tidak baik. Tidak baiknya kenapa? Kalau kalian punya barang 10.000, 100.000, jangan banyak-banyak, 100 aja. Kalian mau ngelempar ke kirinya bagaimana? Ya. Ini cuma 99. Kalau langsung kalian punya barang 100 biji, 100 lot, ngelempar langsung ARB teman-teman. Ya. Jadi udah INPP hindarin aja, nggak usah diperhatikan. Walaupun saya suka saham di bawah 100, ketika melihat emiten seperti ini, buat pemula apalagi udah. Katanya lagi sideways, jangan hiraukan. Lihat bid dan opernya tipis banget, udah. Ya, hilangkan aja. Saya tidak akan membahas emiten ini karena menurut saya emiten ini tidak baik ya, apalagi buat pemula tidak baik karena bid turnovernya tipis. Oke, saya tahu teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti yang komentar NPL siapa gitu ya, mungkin nanti ditulis lagi ya, mungkin emitennya apa gitu. Mungkin karena saya harus menulis INPP, mungkin nanti IN apa gitu ya, INPC mungkin gitu ya. Coba INPC ada nggak? Oh, INPC ada teman-teman ya, bukan INPL kali INPC. Coba kita INPC deh, dua kemungkinan ya, INPC. Nah kalau INPC mungkin bisa ya kita urus ya INPC. Cuman buat yang bagi pemula tolong jangan masuk karena udah tinggi ya. Nah bagi yang nyangkut, ini solusi bagi yang nyangkut ya, bagi pemula jangan nyangkut, jangan ikutan karena udah naiknya sekitar 30%-an. Itu tidak baik teman-teman ya, tidak baik. Ini kalau koreksi lebih baik lagi kalau INPC ya, INPC kalau koreksi lebih baik lagi. Terus kalau dia istilahnya naik terus sampai ke 76 kan, 76 ya. Nah, karena punya target di sini teman-teman ya. Ada targetnya di harga 71-nya. Dia harus diam di 71. Bila yang istilahnya yang nyangkut mungkin ya bisa kejemput sampai 71. Kalau sekarang tidak bisa mungkin bisa ke 71. Cuman bagi yang baru baru masuk jangan masuk ya. Tapi walaupun ini jangan masuk, cuman bagi yang nyangkut mungkin di saham INPC ini dia lagi uptrend ya, posisi uptrend, dia udah menembus MA 200-nya. Andaikan dia ini terus gitu bisa menembus, bisa menembus ke arah lebih dari itu daripada 71 gitu ya. Cuman ini dari bandar lokal cenderung dia jualan ya. Dengan syarat dia kalau mau ngambil lagi mungkin ini bisa di uptrend lebih tinggi lagi ya. Siporen, cuman Siporen dia udah ngambil Siporen ya.
Ini kalau dari tahanan bagus, dari bit turnovernya cenderung rata. Kita lihat dari bandarnya, isiannya seperti apa. Kita lihat untuk domestik. Domestiknya ada CIB teman-teman, CIB yang mudah-mudahan CIB juga bisa scalpingan. Teman-teman kita udah pada masuk. Terus ada poren siapa yang masuk hari ini? Ada CC, CC bagus teman-teman ya, walaupun nggak B2000 tapi bagus. Ya, mudah-mudahan si CC bisa melanjutkan ya. Ini sisa barang kayaknya. Oh iya, sisa barang. Ya sisa barang berarti tinggal keuntungan doang dong. Ya tinggal keuntungannya doang dong kalau begitu. Tapi target saya sih kalau mau ke 71 aja bisa lah. Yang penting siapa namanya si kandal kepala merahnya tertutup ya. Karena untuk menembus ini saya bilang kan menembusnya agak susah, harus ke bawah dulu kan, set baru ke atas kan. Nah seperti itulah. Nah yang tertingginya teman-teman ada di sini ya, mudah-mudahan bisa ke arah sini teman-teman ya, ke 83 ya. Yang punya INPC kalau punya barang di 83 kurangin aja, tambahin aja, berarti sekitar 80-an enggak 79 dah. Mudah-mudahan bisa ke arah kejemur ke sana. Cuma kalau bagi pemula lebih baik jangan ikutan, kalau mau ikutan scalping aja ya, scalping aja di emiten seperti ini, scalping aja. Saya pikir sih kalau teman-teman saya pinginnya yang nyangkut aja, mungkin yang nyangkut di area sini kejemput. Cuman kalau yang di barang 80-an ya mungkin 84 kurangin aja sampai ke 79, siapa tahu ke 79 nya kejemput karena akan menuju ke 84. Oke teman-teman, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan silahkan ditambahkan di komentar, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan like, subscribe ataupun komentar. Salam saya teruntuk keluarga di rumah teman-teman, semoga kalian diberikan kesehatan. Hati-hati sekarang mau musim hujan, jaga kesehatan, jaga vitalitas Anda, dan selamat berakhir pekan. Mungkin nanti kita akan bahas emiten-emiten yang penelitian ya habis ini ya. Oke, ciao dulu ya.